Gilei diambang kematian. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara asin lautan yang dibawa kabut yang meredakan dahinya yang demam, sementara ia mengenang hari-hari masa mudanya. Ia telah mencurahkan tahun-tahun terkuat dalam hidupnya untuk misi gereja suci di tanah kelahirannya, Jepang. Namun seiring waktu, keraguan mulai menggerogoti jiwanya dan cobaan-cobaan mengikis keyakinannya. Ia telah berusaha melawan, mencari perlindungan dalam kemegahan Roma, tetapi imannya tidak tahan menghadapi cibiran para imam asing yang selalu ditempatkan di posisi bawahan dalam ritus pentahbisan. Sungguh berbeda dengan Eropa sendiri, tempat kelahiran Kristen, di mana mereka disambut seperti bangsawan, memamerkan gerakan-gerakan eksotis mereka. Takjub melihat istana-istana megah dan benteng batu granit menduduki posisi terkemuka di gereja-gereja terbesar Tuhan di benua itu. Pada akhirnya ia telah melepaskan iman Kristen dan nama Mikhail, kembali menjalani hidup sebagai samurai di istana sepupunya, Tuan Moore. Dan selama bertahun-tahun, saat agama Kristen diberantas dari Jepang dengan tangan besi, rekan-rekannya menghadapi kematian, penyiksaan, dan pengasingan. Ia yakin dengan keputusannya. Ia telah menyadari ilusi di balik iman itu. Tetapi sekarang, sementara Chia menunggu perjalanannya ke alam baka, ia meminta anak bungsunya untuk mengambil rosario tersembunyinya, sebuah kenangan terakhir dari masa ketika ia dan saudara-saudaranya menjalani salah satu petualangan paling luar biasa yang pernah ada. Sebuah ziarah ke Roma dan perjalanan pulangnya menghabiskan 8 tahun penuh keheranan dan penemuan. Kedutaan Besar Jepang pertama ke Eropa, G. Ia menyandarkan kepalanya pada bantal kayu dan membiarkan dirinya larut dalam kenangan. Video ini didukung oleh Magellan TV, platform streaming yang khusus menyajikan dokumenter. Kami berterima kasih kepada semua yang telah mengikuti saluran baru ini, dan masih ada lebih banyak yang akan datang tahun ini. Proyek-proyek menakjubkan sedang dalam perjalanan, termasuk produksi mendalam berbentuk film tentang periode dan lokasi yang melahirkan saluran ini. Tiongkok kuno. Inisiatif baru ini hanya mungkin berkat dukungan Magellan TV. Koleksi dokumenter mereka melengkapi konten kami dengan sempurna, dan kali ini saya merekomendasikan Kaisar Pertama, Sang Pemersatu Tiongkok. Sebuah perjalanan menarik tentang kehidupan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Ini hanya satu dari lebih 3.000 produksi yang tersedia di Magellan, dan sekarang Anda bisa mendapatkan penawaran spesial, diskon 30% untuk langganan tahunan. Dengan begitu, Anda membayar kurang dari 3,5 pios per bulan untuk 1 tahun penuh. Bahkan jika sebelumnya pernah berlangganan tapi tidak memperbarui, cukup akses tautan di deskripsi untuk dapatkan diskon hari ini. Terima kasih. Kalian bertanya, wahai sahabat, tentang alasan perjalanan kita. Yang pertama muncul ketika Pastor Alessandro, pengunjung Serikat Yesus, tiba di Jepang dan merasa perlu bertindak. Ia mengamati dari pengalamannya sendiri bahwa kebiasaan orang Jepang berbeda dalam banyak hal dari orang Eropa. Ia juga menyadari bahwa mengingat jarak yang sangat jauh antara kedua bangsa, kebesaran kerajaan dan provinsi Eropa, otoritas penguasanya, serta keajaiban lainnya telah dikenal di kepulauan Jepang. Seperti gema yang jauh, desas-desus ini membawa akibat yang buruk bagi banyak jiwa. Alessandro Ano, pengunjung Serikat Yesus di Hindia, bersujud di hadapan kaisar di ruang emas yang kaya dihias, di titik tertinggi kastil di Gunung Zeci. Anggotanya mati rasa, tetapi dia hampir tidak menyadarinya, karena di depannya terbentang danau yang berkilau seperti perak, seolah-olah dia berada di surga. Jika Ano tidak begitu yakin akan kebenaran Kristus dan pengorbanannya bagi umat manusia, dia mungkin bisa membayangkan bahwa pria di depannya, arsitek surga duniawi itu, AGA, panglima perang yang paling ditakuti di Jepang, adalah dewa itu sendiri. Dia tidak akan pernah bisa menyampaikan dalam laporannya ke Roma tentang keagungan istana-istana Jepang yang begitu memesona. Dia tahu bahwa mereka akan meragukan keberadaan keajaiban seperti itu di tanah yang begitu jauh dari Eropa, dan bahwa mereka tidak akan pernah membiayai misi sebagaimana seharusnya. Di sisi lain, orang Jepang, bahkan di hadapan hadiah dari Yesuit, globe, kacamata, kristal, senjata, baju besi, dan kain halus, tetap menganggap orang Eropa sebagai barbar. Betapapun kerasnya para misionaris berusaha, mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya menunjukkan rahmat dan kebesaran kekristenan, dan dengan demikian membenarkan kehadiran Tuhan di tanah itu. Satu hal menjadi jelas bagi Ano di Jepang. Tanpa menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya pada kemegahan seperti itu. Dengan cara yang sama, narasi Yesuit tentang keajaiban Eropa dan kebenaran Kristus pasti terdengar seperti dongeng belaka di telinga orang Jepang. Andai saja dia bisa membawa bangsawan naga ke Roma dan membawa paus ke sana. Misionaris Italia itu kembali ke kenyataan. Nobunaga mengundangnya untuk mengagumi 2 layar indah yang menggambarkan kastil, menjelaskan bahwa kaisar sendiri telah memesan
memesan karya serupa untuk istananya, tetapi itu adalah hadiah untuk Roma. Sementara Anno memandangi lukisan yang memukau itu, Nobunaga menyatakan keinginannya menunjukkan kepada Paus kebesaran dan kekuatan Jepang. Sebuah semacam iluminasi surgir melintasi pikirannya. Persembahan-persembahan itu tidak seharusnya disampaikan olehnya, tetapi oleh para bangsawan muda Jepang. Mereka dapat memamerkan kecerdasan, kehalusan budi, dan kebangsawanan mereka, lalu menceritakan kepada Jepang tentang kemegahan peradaban Eropa. Para pemuda itu akan membutuhkan bimbingan yang cermat. Tentu saja, ada aspek-aspek yang kurang mulia dari kekristenan yang lebih baik dihindari, tetapi semakin ia merenung, semakin yakin ia bahwa ia dapat memimpin misi diplomatik untuk menyampaikan hadiah-hadiah tersebut. Utusan-utusan pertama dari sebuah kota abadi, Kyoto, menuju kota abadi lainnya, Roma. Demikianlah di Nagasaki pada hari ke-20 bulan Februari tahun 1582 dengan Tuhan sebagai pemandu dan pastor pengunjung sebagai, boleh dikatakan, pembawa kabar dari usaha kami di masa depan. Di tengah lautan dan gelombang yang mengamuk, kami dengan gembira menaiki kapal bangsawan Portugal, Ignacio Delma. Dalam 9 bulan berikutnya, persiapan dipercepat agar rombongan 4 pemuda bangsawan berasal dari 3 wilayah Katolik dapat melakukan ziarah panjang berbahaya dan melelahkan ke Eropa dan kembali. Ito Mancio, bangsawan Kristen dan kerabat Tuan Omura Sorin dari wilayah Bungo, akan memimpin karena tuannya adalah salah satu daimyo paling berpengaruh di kerajaan. Juliao Nakaura, keponakan Otomo Sorin dan sepupu kedua Arima Harunobu, akan mewakili kedua wilayah Katolik yang kecil namun setia. Ia baru dibaptis 2 tahun sebelum keberangkatan. Hara Martino dan Nishi Yohanes, keduanya dari keturunan samurai Kristen di wilayah Omura, akan bertindak sebagai pengganti jika terjadi musibah pada 2 utusan utama. Yang tertua baru berusia 14 musim semi. Mereka berangkat dari Nagasaki, sebuah enklav yang dikontrol oleh Yesuit, pada tanggal 20 Februari 1581. Karena membawa tokoh-tokoh yang begitu penting, kapten menawarkan kabin pribadinya selama 3 minggu pelayaran menuju Makau. Sementara awak kapal bekerja tanpa henti di sekitar mereka, para pemuda itu fokus pada studi. Mereka belajar bahasa Latin dari Diogo, tutor mereka, dan bahasa Jepang dari Georgia Loyola. Seorang misionaris Yesuit asal Jepang ditugaskan untuk memastikan mereka tidak melupakan bahasa asli mereka. Di selatan Tiongkok, mereka menunggu selama 10 bulan yang panjang untuk angin yang menguntungkan hingga akhirnya, setelah 28 hari di laut, mereka mencapai Malaka. Dari sana, didorong oleh arus yang menguntungkan, mereka berlayar ke India hanya dalam waktu 1 minggu. Meskipun menghadapi berbagai bahaya, bertemu dengan bajak laut, risiko karam, kelangkaan makanan, air yang tidak layak, kematian akibat penyakit di antara awak kapal, dan persinggahan paksa selama 6 bulan di Ochin, mereka mendarat di Goa, jantung Kekaisaran Portugis di timur, pada tanggal 15 November 1583. Pelayaran di abad ke-16 penuh dengan ketidakpastian. Di Goa, mereka disambut oleh perwakilan Eropa pertama yang penting, wakil Raja India. Namun, sebuah kejutan pahit juga menanti mereka. Tahun itu, dia ditunjuk sebagai pemimpin gereja Asia, dan untuk kekecewaan para pemuda itu, dia harus tetap menjabat. Mereka akan melanjutkan perjalanan tanpa guru dan pelindung mereka. Persinggahan berikutnya adalah Santa Helena, sebutir pasir di Atlantik Selatan yang berabad-abad kemudian akan menjadi tempat pengasingan terakhir Napoleon. Saat melintasi garis khatulistiwa, para pemuda itu pasti takjub melihat langit terbalik di atas kepala mereka. Kini mereka fokus pada tujuan utama perjalanan ini. Mereka memperdalam kemampuan dalam instrumen Eropa dan bahasa Latin yang indah yang akan memikat aristokrasi Eropa Katolik. Namun, sebagian besar waktu, laut yang bergelora membuat para pemuda itu tergeletak di tempat tidur, wajah pucat, perut mual. Pada hari ke-10 bulan Agustus, kami mencapai pelabuhan Lisboa. Ledakan sukacita yang melanda kami saat memasuki pelabuhan hampir tak terucapkan, karena di sanalah berakhirnya begitu banyak rintangan dan penderitaan. Dan karena akhirnya kami bisa memuaskan mata kami dengan kemewahan hal-hal baru yang memesona. Ito dan teman-temannya bersembunyi di kabin komandan, sementara kapal dikosongkan di sekitar mereka. Kedatangan mereka harus disembunyikan agar tidak mengganggu rakyat. Kelelahan setelah 2,5 tahun pelayaran, para pemuda itu menunggu saat-saat penentuan mereka. Inilah alasan mereka menyeberangi samudra. Akhirnya mereka akan menginjakkan kaki di benua Roma Kepausan, prestasi yang hanya dicapai oleh segelintir orang dari tanah mereka sebelum mereka. Mereka turun di bawah naungan malam, dibawa dalam keheningan melintasi Lisboa yang terlelap. Bau busuk kota menyergap mereka jauh sebelum menginjak tanah. Saat itu puncak musim panas. Tidak ada saluran pembuangan, tetapi di sana berdiri sebuah metropolis megah, dibangun dengan kekayaan perdagangan. Budak
dari Afrika, rempah-rempah dari India, sutra dari Tiongkok, dan perak dari Jepang. Para pemuda itu melompat dengan penuh semangat. Mata mereka melompat-lompat ke segala arah, melahap setiap detail yang luar biasa. Kepada para legos dengan segera diizinkan menggunakan kereta pribadi Wakil Raja Kardinal Alberto. 4 kuda putih yang sangat indah membawa mereka melintasi Lisboa, melewati kediaman aristokrat, kuil, biara, gereja, tenda pedagang, lapangan, benteng, dermaga, dan rumah-rumah belajar. Mereka terkejut dengan kenyamanan yang tak tertandingi dan terutama dengan kemewahan kereta tersebut. Jauh lebih unggul daripada tandu yang digunakan oleh bangsawan Jepang dalam perjalanan mereka. Inilah sumber air sebenarnya. Seru kusir menempelkan wajahnya pada jendela kaca. Sebuah hal yang menakjubkan bagi para pengunjung yang terbiasa dengan tirai dan kerai di negara mereka. Di sekitar sumber air, berdiri bangunan bertingkat, dihiasi dengan lengkungan yang rumit dan atap merah. Wanita dengan kerudung semi-transparan. Pria membawa kendi, saling bertukar gosip. Kuli mengangkut barang berat di atas kepala mereka. Anak-anak bermain, buruh bekerja keras, pengemis merengek, pelayan melayani tuannya. Pencuri beraksi, badut berpamer, hewan bersuara. Kesatria menunggang kuda Arab yang gagah, terlihat jauh lebih anggun, hampir seperti makhluk halus dibandingkan dengan kuda poni kuat dari tanah air mereka. Yang paling miskin berjalan dengan kaki telanjang, beberapa hampir compang-camping. Kerumunan itu mengingatkan mereka pada kota-kota Portugis lain yang pernah mereka kunjungi dalam perjalanan. Namun, kini mereka melihat lebih banyak keragaman, wajah-wajah Afrika dan Eropa bertebaran. Seekor monyet tanpa ekor lepas dari pemiliknya dan mengintip melalui jendela yang terbuka, penasaran dengan para penumpang. Semuanya di sana terasa seperti bagian dari realitas yang sangat jauh dari apa yang mereka kenal. Kusir meletakkan cambuknya dan kereta pun melanjutkan perjalanan. Hari itu masih banyak gereja dan rumah sakit kerajaan yang menanti mereka. Ketika kunjungan mereka berakhir, mereka telah melihat hampir semua 130 gereja di Lisboa, 7 rumah sakit, 6 istana kerajaan, dan tak terhitung rumah bangsawan. Itu adalah sekilas pandang yang mempesona, meski singkat, tentang benua Eropa. Yang dijanjikan akhirnya terpenuhi. Kardinal Albert memerintahkan agar layar-layar Nobunaga dibuka dengan penuh kehati-hatian untuk dipamerkan secara terbatas. Giga, yang sebelumnya belum pernah menyaksikannya, terpana. Di hadapannya berdiri sebuah kastel yang layak bagi penguasa agung, meskipun dada Giga terasa sesak menyaksikan orang-orang Portugal menangani muatan berharga hasil jerih payah 2,5 tahun itu. Sang kardinal sendiri tak menyembunyikan kegembiraannya saat memandang benteng megah itu. Mereka membayangkan akan menemui Eropa yang acuh, mungkin tak peduli dengan tanah jauh mereka. Namun tuan rumah mereka telah melahap laporan-laporan Yesuit dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang permainan politik rumit Jepang melebihi para pemuda itu sendiri. Gig Jiwai meregangkan anggota badan yang pegal. Perjalanan tak berujung, melewati jalan berdebu dan berbatu yang lebih mirip jalur setapak. Sedikit terobati oleh keberadaan kereta lain serta hadiah perpisahan yang mulia dari Kardinal Albert, 300 mahkota. Meski begitu, perjalanan ke Madrid tetap melelahkan. Menanti mereka adalah Paman Albert, yang mulia Katolik, Raja Felipe Degulu dari Spanyol sekaligus Portugal, penguasa terkuat di Eropa, bahkan mungkin di dunia. Sambil menggeliat, Chia terus mengulang-ulang kata-kata salam yang dibawanya dari seberang Jepang. Dengan rahmat Tuhan, hamba menulis kepada Yang Mulia Raja. Ini misi pertama yang dipercayakan padanya. Gagal bukanlah pilihan. Tak berlebihan untuk menyatakan, tanpa khawatir menimbulkan kebencian atau penghinaan, bahwa Raja Felipe telah memperluas wilayah kerajaannya melebihi Raja Eropa manapun. Seluruh Amerika berada di bawah kekuasaannya, mencakup tanah terkaya Peru, Meksiko, dan Brasil. Dengan demikian, sebagian besar penyeberangan samudera tunduk pada pengaruhnya. Ito dan Chia memimpin prosesi dengan gemilang, mengenakan pakaian putih tanpa noda dari sutra Jepang. Para pengawal membuka jalan melalui kerumunan orang penasaran yang ingin menyaksikan utusan dari negeri eksotis. Melalui 12 ruang di Real Alcazar Madrid, mereka berjalan hingga gerbang terbuka lebar ke area dalam, tempat sang raja, penerusnya, dan para putri menanti. Oh, betapa megahnya mereka, berpakaian jubah merah menyala yang dihiasi mutiara dan benang emas. Sikap seperti itu menentang semua adat Jepang. Di Jepang, para pemuda tidak akan pernah berdiri tegak di hadapan sang majikan. Mereka akan menundukkan wajah ke tanah dalam penghormatan yang mendalam, tanpa berani mengangkat pandangan. Namun di sana, Ito mengikuti ajaran Ano. Ia melangkah maju dengan langkah terukur, membungkuk untuk mencium tangan sang raja yang tidak diulurkan. Berani mengangkat matanya, tiba-tiba ia merasakan bibir menyentuh pipinya dan lengan yang sudutnya tajam memeluknya. Dengan susah payah, ia menahan
menahan dorongan untuk mundur dari pelukan tak terduga itu. Ia belum pernah dipeluk sebelumnya, apalagi oleh penguasa separuh dunia. Dengan susah payah ia merilekskan bahu, mencoba tersenyum sebagai ungkapan terima kasih atas kehormatan yang tak terduga ini. Protokol yang khidmat berubah menjadi percakapan santai dengan sang raja menanyakan setiap detail pakaian, kesehatan, dan tanah air para tamu. Akhirnya tiba saatnya upacara. Ito, mewakili Lord Otmore dari Bongo, dengan tenggorokan kering karena gugup, menjadi yang pertama berpidato. Atas rahmat ilahi, saya menghadap Yang Mulia melalui para imam Serikat Yesus yang menyebarkan ajaran suci di wilayah-wilayah ini. Sudah lama saya mengetahui urusan-urusan Yang Mulia dan kerajaan-kerajaan Anda akibat kesulitan pelayaran dan jarak laut yang begitu jauh. Sampai saat ini, saya belum mendapat kehormatan untuk berkorespondensi langsung dengan Yang Mulia. Saya mengutus sepupu saya, bangsawan Huga yang terhormat, sebagai utusan. Dengan rendah hati saya memohon agar Yang Mulia berkenan menganugerahkan kemurahan hati padanya dalam segala kebutuhannya. Demikian pula, mulai saat ini, kepada gereja di Jepang dan hamba Yang Mulia ini. DUI kemudian melanjutkan kebiasaannya yang tak kenal lelah, menghormati diri sendiri dan semua yang hadir. Kefasihan tak terduga dari para pemuda Jepang membuat majelis itu terpesona. Hari itu berakhir dengan ibadat Vesper di kapel kerajaan. Nyala lilin-lilin berkilauan. Suara-suara harmoni paduan suara mengangkat doa ke langit. Diiringi gemuruh megah organ yang memenuhi ruangan, sementara para pemuda berlutut di bangku-bangku depan, berdoa dengan khidmat, mencapai pemahaman sejati tentang kekuatan dan misteri iman asing ini. Di dalam hati mereka mulai tumbuh kerinduan untuk melakukan perjalanan ke Madrid. Mereka telah melintasi gunung-gunung berhutan dan menjelajahi dataran Iberia yang gersang, disambut di istana-istana, biara-biara, dan rumah-rumah bangsawan. Para penyanyi dan musisi menghadiahkan mereka melodi-melodi indah selama pesta-pesta. Para pelajar menghormati mereka dengan pidato, pembacaan puisi, tarian, dan pertunjukan teater. Ibu Adipati Bonanza, Donna Katarina, begitu terpesona dengan pakaian oriental mereka, sehingga memerintahkan para penjahitnya bekerja tanpa henti untuk membuat sebuah kimono guna mengenakannya pada putranya sendiri. Keesokan harinya, para pemuda Jepang itu telah tersenyum dengan sopan, merapikan pakaian mereka dan akhirnya mengikatkan pedang di pinggang. Dengan khidmat, Ito menyatakan, "Kini Yang Mulia adalah seorang daimyo, tuanku." Malam itu, setelah pertemuan dengan Raja Felipe, pikiran Ito menolak untuk beristirahat. Pelukan dari orang paling berpengaruh di dunia seakan merangkum seluruh makna Eropa. Tuhan dan umatnya menyambutnya dengan tangan terbuka. Misi serta visinya tentang Jepang yang Kristiani, ia merasakan urgensi untuk kembali dan membagikan pencerahan ini. Mereka bukanlah kaum barbar seperti yang dibayangkan rekan senegaranya. Mereka beradab, ramah, agung, megah, dan terpelajar. Sambil mencerna kesan-kesan ini, kelelahan, akhirnya ia pun tertidur. Audiensi baru dengan bangsawan Spanyol terjadi setelah kunjungan ke istana kerajaan yang megah di Esal dan kebun binatangnya, di mana mereka melihat gajah dan badak. Para pemuda ini memikat tuan rumah mereka dengan pertunjukan kenjutsu shodo, teknik-teknik Eropa yang baru mereka pelajari, serta jawaban atas pertanyaan tanpa akhir tentang negeri mereka. Membingungkan, melelahkan, namun entah bagaimana Ito dan rombongannya bersikap dengan penuh percaya diri. Kini mereka diakui dan diperlakukan secara terbuka sebagai orang Majus, raja-raja dalam kisah Natal, kaum pagan yang bertobat dari ujung dunia, mengikuti bintang peradaban Eropa untuk memberikan penghormatan kepada gereja universal dan menyembah Tuhan yang Esa serta putranya. Di Eropa yang terpecah oleh reformasi dan tenggelam dalam konflik sesama, hal ini merupakan kemenangan besar bagi Katolik dan penghinaan terbuka bagi Protestan. Di pelosok utara Kristen yang dingin, yang baru saja memberontak terhadap Roma dan pangkuan Bunda Gereja yang suci, para bidah tidak akan dihormati dengan kehadiran bangsawan dari negeri timur yang beradab. Ratu penyihir Elizabeth dari Inggris, penjelmaan kejahatan bagi umat Katolik, tidak akan mendapat keistimewaan menerima penghormatan dari kerajaan-kerajaan jauh. Untuk kekristenan Eropa, kabar dari Jepang mengukuhkan kemegahan Spanyol dan Roma, serta gereja mereka. Setelah sebulan penuh kemenangan di Madrid, tibalah saatnya bagi para Majus yang termasyhur itu untuk melanjutkan perjalanan menuju jantung Katolik, kota abadi, Roma. Tahap terakhir perjalanan ini memakan waktu 4 bulan yang panjang. Selain kunjungan rutin ke katedral, misa, dan serenata, mereka menghadapi bahaya. Mereka selamat dari kecelakaan kereta, lolos dari bajak laut yang mengincar hadiah berharga yang mereka bawa, dan menghindari perampok di pedalaman Italia. Sang putri yang paling mulia dikelilingi oleh para wanita bangsawan tinggi. Semua terpesona oleh pertemuan itu. Kelembutan nyanyian, harmoni alat musik yang bergema dari satu sisi ke sisi lain, dan kekaguman akan pakaian tradisional Jepang,
Naura dengan hati berdebar merenung sejenak. Mereka menghadiri pesta megah yang diadakan untuk menghormati mereka oleh Bianca Capello, istri Adipati Agung Toscana bersama para wanita muda dan yang lebih berpengalaman, berpakaian dengan sangat elegan. Kecantikan mereka yang ditingkatkan oleh riasan kosmetik bersinar di bawah cahaya. Lilin yang tak terhitung banyaknya di kandil ruangan besar memantulkan kilauan perhiasan yang menghiasi para tamu, menciptakan pemandangan berkilauan untuk perayaan penghormatan sang ksatria. Persis jenis situasi yang mempercepat detak jantung seorang pemuda 16 tahun. Tuan rumah telah memilih Ito sebagai pasangannya dalam barisan dansa dan dia setelah ragu-ragu menerimanya hanya untuk kemudian memilih wanita lain. Sementara itu Chi dan Hara juga terpilih membawa pasangan mereka ke lantai dansa sementara wajah Nacho memerah karena malu. Bergerak dengan malu-malu ke area terbuka, hampir secara impulsif dia memilih wanita pertama yang menarik pandangannya. Namun sudah terlambat. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah seorang wanita tua dengan ciri-ciri halus dan wajah tenang, tetapi rambutnya beruban. Wanita itu pecah dalam tawa, diikuti oleh tamu-tamu lainnya, tetapi Naura bersikeras. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan kakinya. Begitu jauh dari tarian-tarian yang pernah dia saksikan di masa kecilnya di wilayah pedesaan ayahnya. Dia merasa malu mengingatnya, meskipun Pisa takkan pernah melupakan pohon kejantannya. Siapa yang tidak melihat Roma mengaku telah dirampas dari pemandangan yang paling sublim. Oh, untuk sungai baru dan aliran kata-kata yang deras untuk memperkaya hadiah bicaraku yang terbatas dan hampir habis, sehingga di hadapan keagungan seperti itu, semua yang pernah kukatakan tentang kota-kota lain bisa dianggap sepele dan inferior. Obor-obor para prajurit berkilauan dalam kegelapan saat iring-iringan memasuki kota abadi. 3 tahun telah berlalu sejak mereka meninggalkan tanah air. Orang-orang Romawi berkerumun, terbangun oleh sorak-sorai fanfare dari pengawal yang dikirim oleh Paus Gregorius untuk memandu tamu-tamu terhormat mereka dari Jepang dalam beberapa kilometer terakhir. Tujuan perjalanan luar biasa mereka mengelilingi dunia. Ito Gapetji tetap diam mengamati. Hara tetap dalam kesunyian, sudah menyusun catatan hariannya untuk malam itu dalam pikirannya. Sementara itu, Naka Aura terombang-ambing antara kesadaran dan delusi, terbungkus erat dalam selimut, kepalanya terbakar. Hanya satu pikiran menembus demamnya yang semakin tinggi. Apakah dia akan menyelesaikan misinya atau binasa di sana, di ambang pintu? Kereta itu bergerak perlahan, dikelilingi oleh teriakan sukacita. Orang-orang penasaran menjulurkan leher untuk melihat. Para utusan eksotis, para ahli fermentasi yang termasyhur, akhirnya muncul. Paus Gregorius telah menunggu momen ini, bertahan pada nyala kehidupan rapuh yang tersisa, merindukan utusan Jepang itu melintasi ladang Italia dengan cepat sebelum ia berpulang ke hadapan Sang Pencipta. Kini, ia mendengar dentuman meriam bergema di luar, mengumumkan kedatangan mereka, dan akhirnya mereka ada di sana. Dadanya berdebar, dipenuhi ekstase yang tiba-tiba. Pintu terbuka di ujung ruang audiensi Sia yang luas, dan 3 pejabat Jepang melangkah masuk dengan langkah khidmat. Wajah Paus yang tua itu memancarkan kegembiraan. Oh, selamat datang tamu terhormat dari negeri yang begitu jauh. Ketiga ksatria dari timur itu mendekat. Gregorius di sisi lain bangkit dan mengulurkan tangan. Saat masing-masing legat menyampaikan penghormatan, Sang Paus menyambut mereka dengan ciuman di pipi, dan hati Gregorius meluap sukacita. Kini ia bisa pergi dengan tenang. Kaum bidah terkutuk yang ia perangi seumur hidup, yang mengancam menghancurkan gerejanya, bisa dikalahkan dengan bantuan jiwa-jiwa baru yang telah direbut untuk cinta Kristus. Sebab di sana bukan hanya 3 pemuda. Mereka adalah duta dari salah satu kerajaan terkuat di dunia. Semua peta membenarkan Jepang melampaui India dalam luasnya, melebihi Arab, bahkan setara dengan wilayah Katolik Eropa Barat. Di hadapannya dalam ruangan itu ada masa depan misi Kristen di bumi, sebuah perbatasan baru untuk satu-satunya gereja yang benar. Dengan hati yang berdebar-debar karena kerendahan hati dan rasa hormat, Ito dan Chia menyampaikan pidato mereka dalam bahasa Jepang, mengungkapkan kesetiaan dan pengabdian kepada Paus. Setelah itu, mereka tetap berdiri untuk mendengarkan terjemahan dalam bahasa Italia yang dibacakan oleh Yesuit Gasper Fes, yang kemudian berpidato dalam bahasa Latin dengan penuh kefasihan, memuji pulau-pulau dan rakyat Jepang. Pernyataan Gonsalves yang membandingkan konversi kepulauan Britania di bawah Paus Gregorius Agung dengan integrasi masa depan Jepang ke dalam kawanan Kristus di bawah Paus yang sama, membuat banyak yang hadir tersentuh hingga meneteskan air mata. Tetapi tidak banyak berarti bagi kedua pemuda itu. Ito bahkan sempat mempertanyakan dalam pikirannya makna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Belakangan Paus sendiri memberi isyarat bahwa keduanya harus membawa ekor jubahnya saat ia meninggalkan ruangan. Sebuah kehormatan yang sangat langka hanya diperuntukkan bagi duta besar Kekaisaran Besar Lord
Ogot, Omo, atau tokoh seperti Moura dan Arima. Ito dan Chia adalah penguasa wilayah yang jika digabungkan setara dengan Pulau Siprus. Serangkaian penghargaan dan undangan pun menyusul. Para diplomat menerima mereka dengan jamuan makan dan dialog. Perwakilan Senat dikawal oleh 24 orang melakukan kunjungan seremonial untuk mengumumkan bahwa mereka akan dinobatkan sebagai warga Romawi dan patrisian. Gregorius memanggil mereka berkali-kali, menghadiahkan mereka pakaian mewah, menanyai mereka tentang tanah air mereka, dan merencanakan arah gereja di Jepang. Gregorius Pipo wafat pada usia 84 tahun, hanya 18 hari setelah menerima kedua pemuda itu untuk pertama kalinya. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa ia sedang sakit. Di ranjang kematiannya, udara San Pietro masih menggema dengan keprihatinannya untuk mengetahui kabar keempat tamunya. Asap putih membubung perlahan di atas kapel Sistina. Seorang paus baru telah terpilih, yang keenam mengikuti yang kelima. Tidak ada keraguan tentang siapa yang akan menempati posisi terkemuka dalam penobatannya. Seperti yang dilakukan paus sebelumnya dengan meminta mereka membawa ekor jubahnya, paus baru akan menugaskan mereka untuk menopang kanopi yang akan melindunginya selama misa khidmat. Jubah kepausan itu berat, tetapi pria ini, paus yang paling penuh semangat, mengenakannya dengan tampak ringan. Dia tidak datang untuk menabur perdamaian, melainkan untuk mengangkat pedang keadilan, memutus ikatan yang menjauhkan Kris dari para lelaki itu. Di Kepulauan Britania yang bergolak, dia akan mengucilkan kembali ratu yang dianggap sesat, menyeru rakyatnya untuk bangkit demi iman, sebagaimana para pemuda ini mengangkat avatar mereka yang ditempa dengan cermat di negeri seberang lautan. Sementara itu menyucikan tangan pontifek baru dalam ritual itu, 6 pasang mata menunduk, menyembunyikan senyum samar di balik sikap yang sebelumnya penuh kesopanan. Sebuah kehormatan terakhir menanti utusan Jepang di tanah Roma. Para pemuda itu hafal dengan upacaranya. Mereka telah dilatih berkali-kali sepanjang tahun. Di balik dada yang seolah mengguntur, kecemasan berdegup kencang. Berlutut, mereka menerima pedang emas untuk kemudian menyerahkannya kepada paus. Dengan gerakan khidmat, Sri Paus menandai bahu setiap pemuda 3 kali. Dia mencium pipi mereka yang masih licin, menghiasi leher mereka dengan rantai emas tipis, dan menganugerahkan 4 pasang taji yang berkilauan. Pada saat itulah, keempat samurai itu diangkat sebagai ksatria Ordo Taji Emas, dimuliakan di kedua belahan dunia. Perjalanan pulang ke tanah air berlangsung lebih lama dari ziarah ke Roma. Melalui catatan kami, mereka melintasi Bologna, Venesia, Milano, Genova, Barcelona, Madrid, Lisboa, Mozambik, Goa, dan Macau. Arak-arakan kemenangan itu mengumpulkan kehormatan. Audiensi terakhir dengan Raja Felipe dan Wakil Raja Portugal memenuhi peti mereka dengan harta dan sumber daya untuk misi di Jepang. Perjalanan pulang ke Nagasaki sekali lagi ditemani oleh Anno, menghabiskan waktu 4 tahun yang terasa tak berujung dalam perjalanannya. Mereka meninggalkan Eropa yang terguncang oleh kehadiran mereka. Tidak hanya di kota-kota yang beruntung menerima kunjungan mereka, tetapi di mana-mana. Setidaknya 76 karya telah diterbitkan dalam bahasa Italia, Spanyol, Portugis, Latin, Prancis, dan Jerman. Sementara laporan dan publikasi mencapai wilayah sejauh Praha dan Krakow. Ratu Elizabeth tidak terkesan menggunakan brainwave Valentino di Aceh. Kastil itu benar-benar memancarkan cahaya ke dunia. Namun ada tujuan yang lebih besar dalam misi berskala global ini, membawa narasi tentang Jepang ke Eropa. Usaha besar ini masih menunggu momennya. Mereka kembali pada 21 Juli 1590, menemukan Jepang yang telah berubah drastis dibandingkan dengan yang mereka kenal. Nobunaga sudah tiada, dan negara yang sebelumnya terkoyak oleh konflik internal tampaknya telah menemukan stabilitas di bawah pemangku Raja Tumihi yang baru. Namun jika Nobunaga mendukung misi ini demi keuntungan material, Hi adalah tanda tanya. Pada 1587, dia marah kepada para misionaris karena mendorong perbudakan orang Jepang, penyembelihan hewan untuk konsumsi, penghinaan terhadap tradisi lokal, dan terkejut dengan sikap mereka secara umum. Bahkan sempat mengeluarkan dekrit pengusiran. Perintah itu tidak dilaksanakan, tetapi Anno harus kembali untuk memperbaiki situasi. Dengan demikian, dia tidak hanya menjadi pencetus duta besar pertama Jepang ke Eropa, tetapi juga misi diplomatik Eropa pertama ke Jepang, menemani keempat duta besar yang berangkat sebagai pemuda dan kembali sebagai orang dewasa saat mendarat. Keluarga mereka sendiri hampir tidak mengenali mereka. Anno menyerahkan kredensialnya melalui perantara utusan, dan sementara menunggu audiensi, keempat pemuda itu memukau rekan-rekan senegaranya dengan kisah perjalanan mereka, memperlihatkan peta dan karya seni yang penuh dengan keeksotisan. Mereka telah kembali bersama Anno dipenuhi kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, orang Jepang mendengar tentang Eropa melalui suara sendiri. Izin untuk audiensi dengan Hiri Yoshi akhirnya diberikan. Ito mengambil sepotong makanan
makanan halus dengan sumpitnya dan membawanya ke bibirnya. Jamuan itu mewah dan berlimpah, tetapi kulitnya dia sudah meninggalkan ruangan. Aneh untuk berpartisipasi sepenuhnya. Yang lain tampaknya berbagi perasaan yang sama karena mereka makan dan minum dengan sederhana. Ito memanfaatkan kesunyian untuk merenungkan istana kuda yang memesakan itu. Itu sangat besar, melampaui jangkauan penglihatan, dan dia berpikir dalam hati, sangat berbeda dari istana Eropa. Lebih luas, kurang padat, tetapi kurang megah. Kesamaannya terletak pada kekuasaan. Benda-benda emas, perak, dan mahakarya yang memuliakan keagungan dan keabadian klan itu menghiasi setiap sudut. Itu teringat pada Theriel, begitu berbeda, namun sekaligus sangat mirip dengan bangunan megah ini. Tiba-tiba Hi kembali ke ruangan. Semua langsung membungkuk, takut untuk mengangkat pandangan, tetapi sang bupati kaisar mengizinkan mereka untuk merasa nyaman dan memulai percakapan yang santai. Raja Justice Philippe, Paus Gregorius, dan banyak raja Eropa lainnya telah menanyai mereka tentang Jepang. Berikut adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format aslinya termasuk spasi, jeda baris, dan paragraf pada saat itu. Hi meminta penjelasan tentang kekristenan dan memerintahkan alunan melodi Eropa dengan tangan yang gemetar. Para pemuda itu mempertunjukkan lagu yang telah mereka latih, menyelesaikannya dengan cepat. Mereka ragu-ragu tentang reaksi yang akan diberikan. Untungnya Hi menganggap musik itu memesona. Ia membandingkannya dengan nyanyian para pendayung dan petani. Keberuntungan para pekerja. Ia menggerakkan jarinya di atas alat-alat musik. Takjub dengan bentuknya yang aneh dan mekanismenya yang kreatif. 3 kali pengulangan diminta, diikuti dengan demonstrasi senjata, kronometer, dan bendera. Puncak pertunjukan terjadi dengan segala kemegahan yang diharapkan. Kini semuanya telah berakhir. Akankah ini hanya khayalan belaka? Namun kepuasan itu hanya sementara. Hi mengeluarkan dekret anti-Kristen baru pada tahun 1507, kini diperkuat dengan eksekusi yang kejam. Para Yesuit, termasuk keempat pemuda itu, jatuh dari anugerah ketika Tokugawa Ieyasu berkuasa. Setelah kematian Hi, para rohaniwan sempat mendapatkan kepercayaan, hanya untuk akhirnya diusir pada tahun 1614 setelah laporan Inggris tentang dugaan konspirasi Yesuit melawan otoritas yang memusuhi mereka. Orang Inggris akhirnya mendapatkan balasan atas tahun-tahun mereka dalam ketidakjelasan. Seorang pedagang bahkan menggambarkan pertemuan dengan Chia yang kini berpenampilan menyedihkan. Ia mencatat, mengenai rezim Jepang, umat Katolik telah menjadi pelanggar hukum yang harus dididik ulang, dan jika mereka menolak perubahan, diyakinkan akan ketidakabsahan praktik mereka dengan segenap beratnya keadilan, penyiksaan dan kematian jika diperlukan. Penindasan terhadap para bid'ah adalah praktik yang halus di Jepang Tokugawa, dan dalam beberapa dekade, ajaran asing berhasil dihapuskan. Ito meninggal karena penyakit pada tahun 1612. Hara mengungsi ke Makau pada tahun 1914, sementara Naka menghilang ke dalam persembunyian untuk melayani jemaah-jemaah rahasia. Chua dan Jua meninggalkan iman mereka. Setiap minggu, sebuah senyum muncul saat ia teringat dunia yang dahulu pernah ditemukannya. Meski setelah teror yang melanda, betapa luar biasanya perjalanan ke Eropa itu, pengalaman yang unik tak tertandingi. Jari-jarinya yang kurus mencengkeram rosario ketika ketakutan tiba-tiba menyergapnya. Bagaimana jika semua ini hanyalah kesalahan? Bagaimana jika kanak-kanak Yesus dan Bunda Maria menunggunya di seberang? Di antara gumaman dalam bahasa Jepang, kata-katanya bergema, Ave Maria Akata. Lalu, seperti mukjizat terakhir, bahasa Latin yang lama hilang muncul kembali di bibirnya. Ave Maria Lena, Domine Benedictus Dois in Benedictus. Sebelum amin terakhir dapat diucapkan, Giga meninggal. Tanggal 23 Januari 1933, Naka ditangkap dan dihukum. Pada tahun yang sama, ia menahan 4 hari yang terasa abadi di dalam penjara bawah tanah. Dengan keteguhan terakhir ia berseru, akulah Naka yang pernah mencapai Roma. Aku menerima kemartiran ini. Karena imannya yang tak tergoyahkan, ia diangkat ke altar pada tahun 2008. Baru pada tahun 1892, Jepang kembali mengirim duta besar ke benua Eropa.